Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mardia Batubara, SSI, MSI. Saya merupakan dosen di program studi ilmu kelautan, jurusan ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas BIN. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk kelengkapan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Adapun bidang keilmuan yang saya miliki adalah mikrobiologi, dan salah satu mata kuliah yang akan saya tampilkan dalam video ini adalah mikrobiologi laut. Mata kuliah mikrobiologi laut merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi ilmu kelautan dengan bobot 3 SKS. 2 bobot SKS merupakan teori, sedangkan 1 bobot digunakan untuk praktik. Mata kuliah ini diajarkan di semester genap, tepatnya pada semester 4. Mata kuliah mikrobiologi laut merupakan salah satu mata kuliah yang membahas tentang potensi mikroorganisme yang terdapat di laut, yang meliputi peran, kemudian pemanfaatan, habitat, serta beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat di laut yang bisa dikembangkan dalam riset dan teknologi lebih lanjut. Seperti contoh bakteri fotosintetik, bakteri nitrifikasi, bakteri magnetotaktik, bakteri hidrokarbonoplastik, dan beberapa jenis bakteri lainnya. Dalam mata kuliah ini juga dibahas detail tentang bagaimana peran dan fungsi bakteri-bakteri tersebut dalam mengatasi beberapa permasalahan di perairan. Mata kuliah mikrobiologi laut memiliki 11 topik yang menjadi bahan kajian. Mata kuliah mikrobiologi laut juga merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung kelompok bidang kajian di laboratorium mikrobiologi laut. CPL ini biasanya akan dibebankan dalam 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Terdapat 4 CPL untuk mata kuliah mikrobiologi laut. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan secara optimal, mata kuliah mikrobiologi laut memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan sub-CPMK. Dalam mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi laut, beberapa referensi akademik telah digunakan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa baik dari aspek teori maupun dari aspek praktek. Beberapa referensi yang biasanya kami gunakan dalam mata kuliah ini yaitu pertama, sumber referensi dari bahan ajar atau buku ajar yang disusun oleh beberapa dosen yang tergabung dalam tim mata kuliah mikrobiologi laut. Selanjutnya ada buku referensi yang berasal dari penulis nasional maupun penulis internasional. Yang ketiga, referensi yang kami gunakan berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional yang telah terakreditasi dan bereputasi. Nah, biasanya mahasiswa juga diminta untuk aktif mencari jurnal-jurnal terupdate untuk mendukung topik-topik yang diberikan oleh dosen. Referensi terakhir yang biasanya digunakan dalam mata kuliah ini adalah hasil-hasil penelitian yang akan diberikan kepada mahasiswa pada saat pemaparan materi di kelas. Salah satu contoh hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam kelas adalah penelitian dengan judul bakteri hidrokarbonoplastik yang telah dilakukan pada tahun 2023. Mata kuliah mikrobiologi laut ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dalam 1 semester. Dari total pertemuan, 14 pertemuan itu akan digunakan untuk menyampaikan teori atau materi perkuliahan, sedangkan 2 pertemuan lagi digunakan untuk evaluasi, yang meliputi ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau yang disebut dengan UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah mikrobiologi laut yang diajarkan secara daring maupun luring meliputi ceramah interaktif, small group discussion, case based atau project based, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi laut dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti partisipasi aktif, presensi, kuis, project based ataupun case based method, dan evaluasi pembelajaran pada saat UTS maupun UAS.
Demikianlah pemaparan saya terkait mata kuliah mikrobiologi laut. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran secara menyeluruh tentang struktur, capaian, pendekatan pembelajaran yang telah digunakan. Selanjutnya, saya akan menyajikan tayangan proses pembelajaran secara daring, yaitu perkuliahan tatap muka di depan kelas bersama mahasiswa program studi Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi hari ini? Masih semangat nggak? Masih. Tapi kayaknya masih lemes ya. Coba, selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi. Pagi. Kalau kuliahnya pagi-pagi harusnya semangat. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Ini perkuliahan ke-9. Gimana hasil UTS kalian? Aman nggak? Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi ke-9 dengan judul bakteri hidrokarbonoplastik. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah diajarkan oleh Prof. Yaliatra dan Ibu Prof. Nur Sirwani, maka di pertemuan setelah UTS nanti saya dan Ibu Prof. Desi akan melanjutkan. Nah, untuk itu sebelum saya melanjutkan atau masuk ke topik perkuliahan, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya salah satu CPR dari perkuliahan ini adalah kalian sebagai mahasiswa mampu mengetahui peran dan fungsi dari beberapa jenis bakteri yang ada di laut, yang nantinya bisa diaplikasikan atau digunakan untuk beberapa permasalahan yang ada di perairan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan topik tentang mikrobiologi laut, dan satu topik yang cukup menarik ya, ini cukup judulnya bakteri hidrokarbonoplastik. Ada yang sudah pernah dengar nggak topik ini sebelumnya? Sekilas sudah. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail terkait tentang bakteri hidrokarbonoplastik. Kemudian karena kalian di sini sudah semester 4, artinya sudah mulai melirik ke riset, maka nanti topik ini bisa dijadikan sebagai salah satu topik penelitian. Mudah-mudahan nanti ketika kamu memahami topik ini dengan baik dan kamu tertarik mendalaminya, maka kamu bisa melanjutkan ke penelitian. Oke, saya akan jelaskan sedikit apa itu bakteri hidrokarbon. Nah, kalian boleh sambil mencatat jika ada poin-poin yang penting. Pertama, kalau ditanya hidrokarbon itu apa, tentu saja bakteri yang terdiri dari dua unsur karbon, yaitu hidrogen dan karbon. Tapi kalau misalnya definisinya hanya itu saja, tentu tidak cukup, karena memang bakteri senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang termasuk jenis sulit untuk terdegradasi. Nanti kita akan lihat jenisnya itu ada sangat banyak, tergantung nanti ikatannya apa. Kemudian contoh-contoh senyawa hidrokarbon yang umumnya mencemari perairan laut itu ada benzen, ada metan, ada toluan, dan juga ada silen. Nah, sebagian besar senyawa ini merupakan unsur kimia atau bahan kimia yang berikatan dengan bahan bakar ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuknya juga beragam, ada yang gas, ada cair, kemudian ada yang bentuknya lilin ya, contohnya parafin. Dan biasanya senyawa hidrokarbon ini banyak diaplikasikan dalam bidang pertanian, kemudian dalam transportasi sebagai bahan bakar, juga rumah tangga. Nanti kita akan lihat kira-kira jenis produk-produk apa saja yang terkait dengan senyawa hidrokarbon. Nah, kalau kita mendalami lebih jauh, senyawa hidrokarbon ini biasanya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama namanya aromatik. Kalian bisa lihat strukturnya ya, untuk yang aromatik dia berbentuk cincin, sedangkan untuk yang alifatik dia berbentuk seperti rantai terbuka. Jadi tidak struktur kimianya itu tidak membentuk cincin ya, atau rantai ganda. Nah, ini dia perbedaannya. Ini ada ikatan ganda. Kalau ini kan tunggal ya. Oke. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk
jelaskan itu apa? Bu, gambar pertama itu terlihat pencemarannya berasal dari industri, yaitu pencemaran asap atau pencemaran karbon yang akan mencemari udara. Oke, baik ya. Ada yang tahu nggak kira-kira dampak negatif dari adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh akumulasi CO2 di atmosfer itu? Hujan asam. Boleh. Kemudian yang kedua, gambar kedua, kira-kira itu gambar apa? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Itu kira-kira gambar apa? Ya. Itu pertambangan mengakibatkan tumpahan minyak. Siapa yang bisa menjelaskan apa dampak tumpahan minyak atau pencemaran minyak di permukaan laut? Karena kita ilmu kelautan ya. Kalau ada tumpahan minyak di atas permukaan laut, itu kan bisa memungkinkan menutupi permukaan air. Jadi penetrasi cahaya matahari itu terganggu. Jadi dia bisa mengganggu proses fotosintesis yang ada di dalam air tersebut. Oke, good. Nah, kemudian ada yang lain ya. Ini yang ketiga. Ini disebut dengan pencemaran akibat adanya mikroplastik. Ayo, kalau yang ini kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, kamu. Jadi itu kan pencemaran karena plastik. Plastik tersebut dapat terdegradasi menjadi mikroplastik yang mana akan mencemari lingkungan sekitar dan biota-biota di dalam laut tersebut akan berdampak. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk ketiganya ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses ya. Kalau tadi ada 6, kita akan coba ambil satu studi kasus yang disebabkan oleh senyawa hidrokarbon. Ini adalah tumpahan minyak. Jadi kalian bisa lihat itu warna kuning adalah tumpahan minyak yang disebabkan oleh berbagai aktivitas antropogen. Misalnya ada transportasi yang ada di laut ya, yang menyebabkan tumpahan akibat adanya pelayaran atau mungkin transportasi kapal. Kemudian bisa juga akibat adanya aliran minyak yang berasal dari beberapa wilayah yang sudah tercemar dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau minta satu orang. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan fenomena apa yang terjadi pada gambar yang ada di slide? Ada nggak yang bisa? Ayo. Sebelum nanti saya jelaskan lebih detail, saya mau minta satu orang bersedia untuk maju ke depan. Kemudian kita dengarkan bersama-sama kira-kira apa fenomena yang terjadi di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari gambar tersebut. Jadi dia bisa kita lihat kan di atas di gambar ini kan ada tumpahan minyak tuh. Kalau misalnya dia tumpahan minyak tersebut oksidasi, berarti dia bakal turun ke bawah si minyaknya tersebut. Jadi dia bakal ditangkap sama si mikrobanya atau bakterinya, dan dia tuh bakal kita dispersi ke dalam sedimennya seperti itu. Terus untuk yang apabila dia menguap, mungkin di sini terjadi proses ya di si tumpahannya partikel-partikel tersebut. Apabila memang dia sudah terjadi oksidasi, mungkin hasilnya bakal terjadi evaporasi seperti di atas. Terus kalau misalnya dia mengendap, itu setelah itu mungkin dia bakal terdegradasi oleh si mikrobakterinya, dan mungkin dia bakal juga si sedimennya tersebut bakal mengendap di sedimen untuk beberapa tahun atau terakumulasi seperti itu. Dan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Kamina. Kita membahas tentang potensi dari bakteri hidrokarbon plastik. Ini adalah beberapa spesies bakteri yang sudah diteliti dan diyakini memiliki kemampuan untuk mendegradasi senyawa hidrokarbon di perairan. Contohnya ada Vibrio alginoliticus, kemudian ada Bacillus, ada Alcariforax ya. Alcariforax ini juga ditemukan banyak di perairan. Nah, nanti kita akan melihat beberapa aplikasi dari bakteri yang biasa digunakan sebagai pendegradasi senyawa hidrokarbon. Nah, untuk mekanismenya kita lihat, jika dia termasuk ke dalam bakteri hidrokarbon plastik, maka pada bakteri itu memiliki kemampuan untuk memproduksi biosurfaktan. Nah, biosurfaktan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa bakteri-bakteri hidrokarbon plastik mampu
sebagai seperti sabun. Di dalamnya ada apa? Penstabil. Emulsi. Jadi dia merupakan emulsi alamiah atau yang kita sebut sebagai emulsi faktor. Seperti itu. Nah, saya tidak akan jelaskan ini terlalu detail. Kemudian ini ada beberapa potensi bakteri hidrokarbon plastik yang digunakan dalam penelitian. Jadi ketika seseorang sudah melakukan isolasi bakteri yang berasal dari beberapa tempat yang ada di seluruh kawasan, katakanlah lokasinya berasal dari laut yang merupakan satu wilayah indigenous, maka nanti bakteri yang sudah diisolasi kemudian dikarakterisasi dan diidentifikasi ini dapat diuji ya, dapat dikultur kemudian diuji potensi. Nah, setelah dilakukan pengujian aktivitas bakteri dalam degradasi minyak, maka nanti bakteri-bakteri tersebut kemudian akan dikembangkan menjadi lebih jauh dalam skala in vitro dan in vivo. Nah, saya akan coba menjelaskan bagaimana proses untuk mendapatkan bakteri hidrokarbon plastik. Kita tahu kalau bakteri hidrokarbon plastik ini biasanya ditemukan dari beberapa hidrokarbon plastik. Nah, ini bisa diisolasi dari beberapa tempat ya. Misalnya kalian mau mengisolasi dia dari wilayah perairan, atau misalnya mau kawasan terestrial ya, terestrial. Mana bisa di sawah, tapi di sawah jarang terkontaminasi minyak. Atau mungkin kawasan yang memang ada tumpuan minyak ya, misalnya di tadi bengkel. Nah, kalau di perairan ini sudah otomatis tumpahan minyaknya itu cukup tinggi. Bagian permukaan laut atau sedimen. Nah, nanti kalau seandainya kalian ingin mengisolasi bakteri hidrokarbon plastik dari wilayah ini, maka cara yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama kita lakukan dulu pengisolasian bakteri. Jadi sampel dari lokasi ini kita tumbuhkan pada media pertumbuhan. Media pertumbuhan ini biasanya harus sudah kita modifikasi. Yang kita butuhkan adalah pH-nya, kemudian bisa suhu dan salinitas. Nah, ini kita harus kondisikan. Setelah ini kondisinya sesuai, baru nanti bakteri yang kita peroleh dari lingkungan asal itu kita ukur pada media pertumbuhan bakteri. Nah, nanti seandainya bakteri itu sudah menunjukkan pertumbuhan, misalnya media yang tadinya bening menjadi keruh, itu berarti sudah ada pertumbuhan. Maka pertumbuhan bakteri yang berasal pada media enrich ini kita akan teruskan untuk diisolasi lebih lanjut. Jadi untuk isolasi nanti kita bisa lakukan dengan beberapa tahap ya. Dari isolasi kita akan lanjutkan dengan karakterisasi. Karakterisasi ini bisa beberapa tahap juga. Misalnya secara morfologi bakteri, kemudian bisa secara fisiologi. Fisiologi ini biasanya uji biokimia. Kemudian nanti bisa uji potensi. Nah, karena target kita ingin mencari bakteri hidrokarbon plastik, maka uji potensinya kita bisa langsung uji pada media yang mengandung minyak. Misalnya kalian mau melakukan uji terhadap minyak apa? Yang solar, atau misalnya plastik, ya hidrokarbon plastik jenis plastik lain, atau misalnya pupuk yang mengandung hidrokarbon plastik, terserah. Silakan dipilih. Nah, caranya adalah media yang tadi kita gunakan untuk pertumbuhan itu kita tambahkan dengan bahan hidrokarbon plastik yang mau kita uji. Berapa persen? Itu terserah ya. Misalnya kalian memulai dari 5%, 10%, 15%. Itu sama seperti yang saya lakukan pada penelitian kami ya. Di tahun 2023 ada 2%, 5%, dan 10% minyak solar. Nah, karena kita menggunakan minyak solar sebagai bahan uji, maka media pertumbuhan yang kita pakai itu namanya bukan media Na, bukan media PDA, tapi media SMS.
yang cair, karena kalau dia yang padat, nanti kita nggak kelihatan terjadinya degradasi gitu ya. Maka kita gunakan yang cair. Nah nanti kalau sudah kita modifikasi media pertumbuhannya dengan beberapa perlakuan uji, lalu kita tumbuhkan. Kita ukur, kita inkubasi pada beberapa waktu. Nah hasil yang terlihat nanti bisa seperti ini ya. Kalau bakterinya punya potensi, maka dia terlihat mampu mendegradasi minyak. Jadi kalau seandainya dia tidak punya potensi, maka minyak yang ada dalam media pertumbuhan tadi itu akan tetap ada sepanjang waktu pertumbuhan. Jadi kalau misalnya digambar, ini 15% yang tertinggi, kalian coba kalian perhatikan, ini minyaknya banyak. Ya setelah 15 hari dia sudah tidak ada lagi, artinya sudah terdegradasi sempurna oleh bakteri. Nah ini kalau dalam jumlah yang kecil. Kalau seandainya dalam jumlah yang besar, di laut kan nggak mungkin ya, cuman seperti itu. Pasti jumlahnya lebih besar. Maka bagaimana caranya kita tambah populasi dari bakteri uji, gitu ya. Maka aplikasi bakteri yang bisa mendegradasi minyak itu biasanya dijatuhkan atau diberikan dengan menggunakan helikopter. Di beberapa negara maju ini sudah dilakukan ya. Jadi di permukaan air laut yang terkontaminasi itu disiram oleh kultur bakteri hidrokarbon. Seperti hujan buatan. Kira-kira begitu ya, disemprot. Nah, kenapa dia di bagian permukaan? Karena minyak dan air memiliki perbedaan massa jenis, sehingga aplikasinya itu lebih banyak di bagian permukaan. Tadi di awal sudah kita bahas tentang management. Nah, itu siapa yang bekerja? Itu bakteri hidrokarbon plastik yang ada di bagian dalam air. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang tertarik untuk melakukan riset bakteri hidrokarbon plastik? Harusnya ada ya. Oke. Nah, saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok sesuai ini. Kemudian nanti kalian ceritakan atau kalian jelaskan ke saya kira-kira bagaimana peran tiap-tiap bakteri hidrokarbon plastik dalam mengatasi permasalahan yang ada pada kerusakan ke-6 kerusakan ini. Bisa ya? Oke, siap. Kita bagi kelompoknya menjadi 6. Oke, kalian mau bagi apa? Kalian buat jadi gimana cara untuk mendapatkan bakteri yang bisa jadi kalau misalnya dia menjadi potensi itu berarti bagian dari plastik yang sudah kurang berarti. Kalian ngebahas tentang apa? Yang dari pengolahan limbah. Oke, pengolahan limbah. Gimana kira-kira semacam menggunakan senyawa dari senyawa
ingat jelas. Nah itu gimana? Biasanya kan tuh kalau misalnya kayak orang-orang yang tinggal di pesisir ataupun yang di rumah itu kan pasti tetap memakai minyak goreng kan, karena otomatis itu mereka limbahnya bakal terbuang ke laut juga. Itu karena akan berdampak sama yang namanya ekosistem di laut kalau misalnya ada pencemaran limbah minyak goreng gitu. Oke, good. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita beri aplaus semuanya. Mudah-mudahan materi ini bisa dipakai dengan baik. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, minggu depan kita akan ketemu dengan topik yang berbeda. Saya akan bawakan satu topik terkait tentang bakteri fotosintetik. Nah, ini juga satu jenis bakteri yang memiliki kemampuan untuk bisa mendegradasi minyak. Tapi itu akan kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat seperti hari ini ya. Kita ketemu minggu depan. Saya tutup perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tutup hari ini ya. Dengan penuh kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai asesor sertifikasi dosen tahun 2025, panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Sivitas Akademika Universitas Riau, Fakultas Perikanan dan Kelautan, serta program studi ilmu kelautan atas dukungan, arahan, dan ketercapaian yang diberikan dalam proses ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang utuh atas pelaksanaan Tridharma yang saya jalankan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan pengabdian saya sebagai dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Umi Mardiah Batubara, SSI, MSI.